Sisanya ke belakang itu residu, teman-teman. Nah, ya. Nah, jadi analisisnya sudah seperti ini sekarang kotak-kotaknya. The finite element is one of the small number of verbal operator of expressing tense, modality, and polarity. Finite itu apa? Finite element adalah small number of verbal operator itu nempel ke verb. Ini kan verb nih. Verb nih. Yang mengungkapkan tense. Tense itu kan waktu ya kala. Ada present, past, atau future. Was di situ dia finite karena dia lampau. Will dia finite karena dia future present. Gitu. Modality and polarity. Modality juga sama nih. Will itu kan modality. Polarity itu tentang positif negatif. Wasn't polarity-nya adalah negatif. Will never polarity-nya adalah negatif juga sama karena ada never kan. These are listed on the next page. Nah, ini untuk apa Pak yang tense itu segala macam, tense, modality, polarity itu kayak gimana? Nah, ini tense nih. Tense itu hubungannya dengan temporal, ada past, ada present, ada future. Past itu tuh finite-nya ada did, was, had atau used to. Present, does, is, has itu kan present ya. Future, will, shall, would, should. Nah, itu future. Kemudian model. Model itu apa Pak? Itu yang model nih. Model can, may, could, might, will, would. Nah, tapi diklasifikasikan menjadi low, median, sama high. Lanjut. These finite verbal operators also have negative counterpart. Didn't, won't, can't, wouldn't, mustn't. Nah, itu disebut dengan yang ini polarity negatif namanya. Sometimes finite itu kan bagian kata kerja yang terkena tenses. Ingat, finite itu adalah bagian kata kerja yang kena tenses. Kadang-kadang finite itu, elemen finite dan lexical verb itu fuse, menyatu. Nah, saya ulang nih. Misalnya gini nih. Kalau yang ini nih, teman-teman. That will never come. Ini finite nih. Ini finite will. Come itu dia masuk ke residu. Residu itu bagian nanti ada bagiannya sebagai predicator. Ini finite yang terkena tenses nih. Karena will itu dialah yang kena tenses, come-nya mah tidak terkena tenses kan. Maka come di sini bukan finite. Tapi bagian dari residu. Karena yang finite-nya adalah will. Kadang-kadang menyatu. Nah, misalnya ate. I ate an apple. Ate-nya itu finite-nya mana? Ate-nya itu finite-nya adalah did. Terus lexical verb-nya adalah it. Jadi did finite, did itu finite-nya, dia menyatu kan. It itu kata kerjanya. Atau dalam bentuk present, misalnya eats, she eats an apple. Does itu dia finite-nya, ini yang kena tenses kan. It itu dia lexical verb-nya gitu. Begitu juga dengan active voice. They eat pizza, they do eat pizza, do-nya itu finite-nya, it-nya itu sebagai lexical verb-nya. Is finite, eaten lexical verb-nya. Passive polarity, they do it, do-nya itu finite, it sebagai lexical verb-nya. Don't itu finite, it lexical verb-nya. Ya. Misalnya lagi walked, lampau misalnya, walked. Finite-nya mana? Finite-nya itu did, lexical verb-nya walk gitu. Jadi dia menyatu finite dan lexical verb-nya. Nah, itu bisa kelihatan ketika teman-teman membuat satu kalimat question tag, itu finite-nya muncul nanti di buntut kalimat tersebut. Nah, contoh di sini penjelasannya. This fusion, fusi ini yang menyatu itu
dari elemen finite dan lexical verb itu terlihat jelas jika teman-teman sebentar. Halo, Assalamualaikum, Pak. Ya. Oh iya, BKPL. Kenapa, Pak? Oh, itu ke Pak Poni. Nah, biasanya di BKPL itu sebentar apa? Itu nick kita, Pak. Ya, username-nya nick, kemudian password-nya itu sebentar, Pak. Saya mute dulu. Ini ada mahasiswa. Sebentar, teman-teman. Ini Pak. Ini. Oke, lanjut. Sorry. Ya, ketika teman-teman membuat si finite itu yang kena tenses itu kelihatan ketika teman-teman membuat kalimat itu mengubahnya ke dalam tag question. Kalau di SFL ini sebutnya mood tag namanya. A panda eat bamboo. Nah, ini kan present ya. Berarti kenapa does? Kan si pandanya satu, it does kan gitu. Nah, ini jadi negatif. Jadi does-nya itu adalah finite-nya kelihatan. Finite dari kata kerja it ini. Kan nggak kelihatan kalau di kalimat positif saja mah. Panda eats bamboo. Finite-nya itu yang kena tensinya itu adalah does sebetulnya. It-nya apa? Itu lexical verb-nya namanya. Itu masuk ke residu nanti. Nah, does it. Nah, ini juga sama nih. Played. Finite-nya apa? Played. Did. Karena dia lampau kan. Maka finite-nya adalah did. Didn't it? Nah, pandas have big feet, don't they? Nah, karena have di sini finite-nya do gitu. Di question tag itu ya seperti itu kan, jadi kelihatan ketika finite itu muncul di question tag. Gitu. Nah, sekarang kita latihan lagi. Silakan teman-teman, ini satu kalimat nih, panda bears eat bamboo. Nah, kita cari finite-nya. Kita kan mencari subjeknya apa, finite-nya apa. Subjeknya panda bears, itu subjek. Finite-nya mana? Wah, finite-nya mana ya? Kan it. Nah, di question tag-an aja dulu. Oh, jadi kelihatan don't they? Oh, berarti finite-nya do gitu. Karena di sini it-nya itu present. Kalau nggak di question tag kan langsung aja Pak, saya mah udah bisa, ya silahkan. Ini untuk mempermudah. Coba nomor 2.
finite-nya mana? Kalau finite-nya udah ketahuan, ya udah nggak usah di question tag-an, nggak apa-apa. Bamboo shoots are eaten by pandas. Subjeknya mana di kalimat nomor 2 ini? Bambu. Yes, bamboo shoots. Nah, finite-nya are. Nah, kalau ini kan udah muncul sendiri tuh, eaten itu sebagai, karena are itulah yang dia yang kenai tensis. Eaten-nya mah tidak, dia tidak kena tensis. Ini mah konstruksi pasif saja. Kan pasif itu to be ditambah huruf ketiga. The panda cub is really cute. Yang kena tensis mana? Subjeknya dulu. The panda cub ya. Subjek. Is, dialah finite-nya. Lexical verb-nya mana, Pak? Nggak ada. Di sini mah nggak ada lexical verb. Ini finite-nya aja. Lexical verb-nya hanya to be, be. What panda is it? Is bamboo shoots. Yang mana? Subjeknya. Panda. Sampai sini dong. What pandas eat? Ya kan? Itu subjek. Is itulah finite-nya. Nah, sisanya ya complement. What pandas eat itu subjeknya. Sisanya. Nah, ini finite-nya is. Kenapa Pak bukan eat? Ini kan kalau diartikan apa yang panda makan adalah ini tuh subjek. Di sini tuh bukan kata kerja utama it-nya, gitu ya. Lanjut, there are two pandas in Taronga Park Zoo. There itu subjeknya, ini jelas kelihatan are itu finite-nya. Gitu. Karena are itu finite-nya, finite apa emang? Present di sini. It subject, is itu finite, present, finite-nya juga. Kalau yang ini gimana nih nomor 7? Mana subjeknya? Subjeknya to be eaten by a bear. Nah, betul. Subjeknya to be beaten by a bear. Subjek would, dia finite-nya. Gitu. Dalam bentuk model. Eating a bear would be just awful. Eating a bear itu dia finite-nya, subjeknya, would itu finite-nya. It subject is finite. It subject is finite. It subject is finite. Udah. Nah, nanti untuk itu baru menentukan mood. Ya, kita baru belajar mood nih. Mood ada subjek, ada finite. Ada subjek, ada finite. Nanti residu kayak gimana, Pak? Ah, residu di depan. Nah, ini latihan dulu deh, latihan dulu. Exercise nih. Kan tadi contoh ini contoh nih. Henry Ford itu dia sebagai subjek. Finite-nya apa? Dari build. Nah, build itu dia milik finite, ya, milik residu, ya. Tapi Pak, perasaan kok sekarang ada istilah predicator, complement, dan adjunct sih Pak? Kalau tadi kan residu doang. Nah, sekarang kan ada istilah baru nih. Tadi kan hanya sampai ini aja nih. Mudah aja, subject finite. Nah, nanti ke depan, apa itu residu? Nanti selanjutnya. Nah, mungkin yang unik di sini teman-teman, build itu kan kenapa? Nah, di sini kan ada, ini cara ininya teman-teman. Cara menganalisisnya harus ada kotak-kotak begitu. Seperti tabel lah. Tabel analisisnya ya seperti itu. Nah, ini yang diperhatikan di sini nih, yang uniknya split. Itu splitnya itu, split yang memisahkan mood dan residu itu, dia ada di tengah-tengah kata build. Itu ada maknanya. Itu artinya yang tadi, fused itu bahwa build itu dia bisa sebagai finite, dia juga sebagai residu. Residu untuk label elemen predicator. Kalau mau dipisah gampang. Build di sini ya. Misalnya gimana ya? Bisa edit nggak? Kalau PDF-nya canggih bisa edit.
canggih. Oh, bisa. Nah, misalnya kalau mau dipisah, bisa ngedit malah PDF canggih. Tuh, set di atas aja lagi. Iya, di tengah-tengah. Mana teks kalau mau nambahin? Add text. Finite-nya itu adalah did. Kan lampau ya. Sama yang ini, predikatornya itu tuh build gitu. Jadi itulah alasan kenapa build itu ada di tengah di antara split pemisah ya. Karena fuse tergabung antara finite dan predikatornya. Finite-nya itu did sebetulnya kalau dipecah, predikatornya itu tuh build sebetulnya gitu. Paham ya teman-teman? Paham ya lah, karena grammar kalian bagus-bagus dulunya. Kalau grammarnya acak adut, pusing saya ngomong ya. Nah, selanjutnya ini predicator. Selanjutnya his first card itu dia disebut complement. Kalau di dulu mah grammar itu tuh direct object, objeknya. Kalau di grammar dulu ini disebut apa? In his backyard itu analisisnya. Disebut Adverb bukan, Pak? ya keterangan adverb Of place. tempat. Place. Adverb of place gitu. Jadi complement itu merupakan salah satu fungsi objek, ejang itu salah satu fungsi adverb. Nanti secara detail di depan kita bahas. Nah, coba yang ini sekarang nih. As the work-nya itu sebagai subjek ya. Ini sebagai finite. Nah, ini teh harusnya mah karena ini editan, nah harusnya mah di sini di tengah. Nah, harusnya mah gitu. Subjek, finite, ini predikator gitu ya. Karena proceeded itu kalau dipecah, did sama proceed gitu kan. Nah, predikatornya untuk proceed. Lanjut, add text lagi. A kindly neighbor itu dia sebagai subjek. Dia sebagai ininya apa yang kosong? Finite. Finite. Ya. Finite itu dibacanya. Karena di ini objektif. Ya, tuh. Kelihatan nggak kamus? Saya lagi buka kamus. Membaca finite. Ya. Belum kelihatan, Pak. Belum, Pak. Kedengeran. Oh, karena saya share-nya ini. Share-nya ini kok loncat ke Facebook. Adalah ini BKPL password. Oh, saya share screen-nya hanya sebagian sih, teman. Kalau mau seluruh ini, jadi apa yang saya buka kalian. Nah, ini nih, finite tuh. Kelihatan kamus Cambridge saya? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi dibacanya finite ya. Kecuali kalau infinitif, nah itu mah infinitif, bukan infinitive. Oh, kalau ini infinitive. Nah, kalau finite ya finite doang. Oke. Ini finite berarti nih. Oke, udah. Berarti kalau yang ini it sebagai
Subject. Subject. Finite. Gitu. Nah, kalau yang ini tidak di tengah ya. Karena ada dua elemen kata kerja di sini, ada could, ada reverse. Jadi si could itu tidak ada di tengah-tengah karena could itu ya. Assalamualaikum, Pak. Sami-sami, Pak. Siap. Mohon. Atas Desian. Mantap. Mohon, maka Pak. Mohon sami-sami, Pak. Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya dalam kata kerja I want to, pengen apa ya? I want to meet you. Misalnya ya. Nah, kan ada want, ada to meet. Mana yang kena tenses? Artinya mana yang finite? Yang one. Want-nya yang finite. Yang kena tensisnya want-nya. To meet-nya mah tidak kena tensis. Tidak kena tensis. Karena kalau ini kan present nih, kalau mau dilampaukan, wanted tuh yang berubah, yang kata kerja setelah subjek aja. Selanjutnya, nggak bisa misalnya jadi kata kerja kedua, to meet. Misalnya, nggak bisa. Karena dia mah udah nggak kena tensis. Yang kena tensinya itu yang ininya. Nah, itu yang dimaksud dengan yang ini juga, teman-teman. It could reverse, could not reverse. Jadi, could-nya itu dia finite, reverse-nya mah bukan, ya predikator aja. Karena dia bukan fused gitu. Tidak fused dia sifatnya. Tidak menyatu kayak ini nih. Nah, ini kan di tengah, ini sebetulnya mah di buku aslinya mah gini nih. Ini move-nya itu kalau misalnya tidak menyatu bisa, asalkan di sininya ada can, misal. Can, nah baru ini can, finite berarti. Tapi bukan milik ke predikat tuh, can move. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada can mah, dia berdua. Finite ya, predikator iya, gitu. Ini tidak, nah gitu. Selanjutnya yang ini gampang ya. Ini subjek, ini finite. Si finite-nya itu started doang. Ini kurang pas. Started ya. Tapi saya nggak bisa ngedit lagi. Misalnya gini nih. Started finite-nya to use predicator-nya gitu. Teman-teman. Nah, itulah. Started finite-nya kolomnya kurang gede. Nggak bisa ditarik PDF canggih mah bisa ngotak-atik. Punya kalian canggih bisa ngedit nggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Ya saya mah canggih, PDF aja diedit. Hah? Iya. Baru tadi saya ngedit downloadnya juga. Oke. The driver dia ini subjek, sorry. Ini subjek. Finite, gitu aja sih gampang. Subjek finite gitu. Jadi subjek dan finite itu milik mood ya. Nah, ini sisanya bagaimana? Residu sekarang nih. Oh iya, sampai sini dulu silakan. Sudah jelas apa ada yang mau nanya dulu? Silakan. Kotak-kotak itu aja. Gampang. Gampang ya? Nah, sekarang kita penjelasan residu, Pak. Kayak gimana, Pak? Residu ini yang ini nih. Nah, residu itu
We shall continue our discussion with more than. Nah, residu itu yang ini nih terdiri dari bisa sebagai predicator, ada masuk ke kelompok residu itu complement sama adjunct. Nah, this clause display a typical pattern of element in the residue, namely, nah ini ada ya, yakni istilahnya predicator, complement sama adjunct. Apa itu predicator? Nah, predicator itu ya sudah gampang lah, predicator mah ya di predikat bagian dari kata kerja ya, tapi hati-hati itu ada yang nyatu dengan finite, ada yang terpisah si predikatornya itu. Kalau yang ini nyatu, nih harusnya ke sana. Tah, itu harusnya di tengah itu tah. Hapus ya lah. Ya seperti contoh yang di sebelumnya tadi. Harusnya di sini nih. Nah, harusnya kan gitu. Predicator, nah ini kan gitu ya. Tapi ada juga predicator yang di sini aja juga nih. They are also non-finite. Ada predikat yang non-finite seperti yang tadi. Tuh, ini predikat yang ini tuh non-finite nih. Kalau yang ini si predikatnya itu finite, menyatu. Kalau yang ini tidak. Yang tidak itu apa? Yang to infinitive. Yang ini nih. Contoh saya tadi kasih itu yang mana I want to meet you itu. Kalau yang ini finite nih, build-nya itu, predikatornya itu dia finite. Karena tensisnya nyatu di sana. Kalau yang ini, yang tidak not finite, yang tidak finite itu yang to infinitive, to give, atau gerund. I want to give misalnya. To give-nya itu dia hanya predikator aja, tidak nyatu dengan finite gitu. Giving ya misalnya I like giving. Like-nya yang finite, giving-nya predicator gitu. Nah, itu predicator. Selanjutnya complement. Nah, ini yang komponen complement. Complement itu apa sih? Pokoknya mah objek aja. Complement itu menjawab pertanyaan merupakan apa, untuk apa, kepada siapa, gitu aja. Pokoknya semuanya objek. Tuh, Henry Ford built his first car. His first car yang dicetak miring itu dia sebagai complement atau objek. Kenapa? Karena dia menjawab pertanyaan did what? Did what itu berarti dilakukan untuk siapa? Objeknya apa gitu. His first car. A kindly neighbor move his coal supply out of his house. Ini juga sebagai objek kan sebetulnya. Terus, the man like Ford started to use the production line. To use the production line ini setelah kata kerja di sini. The production line itu sebagai objek juga sih. To give Henry more room. Henry indirect object, more room direct object, sama berarti dia objek. Head for bicycle. Nah, kenapa ini disebut complement? Karena dia menjawab punya apa. Jadi the car had 4 bicycle wheels. It was a slow process. Nah, ini yang unik mungkin. Kedua ini nih. Pak katanya objek semua. Ini di konteks ini kok bukan objek. Iya, bukan objek. Ini kan pengecualian. Tambahan, pokoknya mah konsep complement itu objek dan juga ini. Dan juga milik apa, seperti merupakan apa. Gitu. Di sini, for bicycle itu dia sebagai objek. Kenapa? Karena dia menjawab mempunyai apa. It was a slow process. Dia sebagai complement. Kenapa? Karena dia menjawab merupakan apa. Itu juga complement. Gitu. Objek aja lah gitu. In the clause, his first car Henry Ford built in his backyard. Dalam kalimat ini, his first car itu disebut dengan complement. Kenapa Pak jadi complement bukan subjek, kan ditaruh di awal? Ya itu kan diputar strukturnya. Aslinya mah
Henry Ford built his first car in his backyard, kan normalnya. Tapi kan kenyataannya bisa aja objek. Kamulah yang aku cintai, bukan aku cinta kamu aja. Kamu yang aku cinta. Kamu aku cinta, aku padamu. Kan kayak gitu. Bisa aja kan itu bahasa seperti itu. Berarti his first car-nya itu dia tetap dianggap komplement. Awas, jangan mentang-mentang di awal itu dianggap sebagai subjek. Justru yang Henry Ford-nya lah ini yang sebagai subjek. Itu nanti dirasa-rasa saja. Tuh, jadi seperti itu. Subjek sama finite itu masuk mood. Sisanya residu, komplement, predikator, ejang, itu dia residu. Gitu. Nah, selanjutnya ejang. Ejang itu tadi apa? Adverb. Adverb itu menjawab pertanyaan how, bagaimana, itu adverb of manner biasanya yang keluar. When, kapan, itu adverb of time. Where, itu adverb of place. By whom, nah di sini ada tambahan lagi. Selain adverb, selain konsep adverb yang tradisional grammar, ini oleh siapa itu disebut juga sebagai ejang. Dalam jenis circumstantial, awas karena nanti di depan akan ada namanya, ada jenis highlight. Nah, ini jenis pertama gitu ya, circumstantial ejang itu dia menjawab pertanyaan how, when, where, sama by whom, oleh siapa. Contoh ini nih, Henry Ford is in the backyard of his home. Berarti in the backyard of his home itu dia menjawab pertanyaan where, berarti dia circumstantial ejang. In the symphony was played badly. The symphony was played badly. Badly itu dia menjawab pertanyaan how, ya kan? Adverb of manner. By an amateur, dia menjawab pertanyaan by whom, tuh, oleh seorang amatiran. During a concert berarti dia menjawab when. Saturday night juga menjawab when. At the Performing Arts Center dia menjawab where, place, ya. Udah gitu. Nah, itu disebut dengan circumstantial ejang, teman-teman. Ada lagi jenis ejang yang lain. Ada jenis lainnya adalah konjunktif ejang. Saya highlight dulu. Konjunktif ejang itu kayak gimana? Kalau circumstantial tadi ingat, how, when, where, sama by whom, atau adverb itu sendiri ditambahkan by whom, ya. Kalau konjunktif ejang itu konjungsi, ingat-ingat saja, konjungsi itu kan kata hubung. Nah ini, for instance, contohnya, anyway, moreover, meanwhile, therefore, nevertheless. Nah, itu dia sebagai konjunktif ejang. Maka nanti di analisisnya seperti ini. Ini mah untuk yang lain. Konjunktif itu juga ada yang tidak merupakan analisis mood, teman-teman. Contoh yang tidak merupakan analisis atau tidak masuk ke dalam sistem mood, itu as dan so as juga then. Jadi ketika ada nanti di dalam data ada kata as atau so as, itu tuh dicuekin aja, dia tidak dianalisis dengan kotak kan di bawahnya kan, tidak kan? Dia they are left unanalyzed. Then juga tidak, didiamkan aja, dicuekan. Tuh, seperti itu. Nah, itu untuk konjunktif ejang yang memiliki textual functions. Karena dia textual functions. Bukan makna
semantis. Oke, udah 2 tuh jenis ejang. Nah, selanjutnya komen ejang. Nah, berarti ejang yang komen, berarti komen apa? Komen speaker, si pembicara, atas apa yang dia katakan. Komen ejang, contohnya apa? Nih, frankly, apparently, hopefully, broadly speaking, understandably, to my surprise, itu kan dia punya komen sendiri gitu. Bagi ngajar? Nggak apa-apa, Pak. Baru pemerintah karena mereka baru menyelesaikan revisi. Oh gitu. Nah, ini aja ke Pariska. Udah. Jadi kan aku belum baru bahasnya laporan baru hatinya. Oh iya. Siap-siap. Wah mantap. Ya, ya siap Pak. Oke. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Itulah yang disebut komen ejang. Karena dia sifatnya mengomentari gitu. Nah, contoh nih, analisisnya kayak gimana nih? Misalnya, unfortunately, however, they were too late. Unfortunately itu dia komen ejang. However, dia konjunktif ejang. Itu aja. They subject were finite too late, complement gitu. Sebagai residu gitu, teman-teman. Lanjut. Yang terakhir, jenis ejang yang terakhir adalah mood ejang. Mood ejang itu on the other hand, both express interpersonal meaning. Kenapa disebut mood ejang? Karena mengungkapkan makna interpersonal. Penilaian kita sendiri, misalnya, kan kalau I love you, itu mah normal-normal we-nya. Tapi kalau ditambahkan dengan modalitasnya, I can love you. Nah, itu kan ada mood ejang tuh can-nya itu. I misalnya totally agree. Beda dengan I agree gitu. Nah, ini nih anggota-anggotanya nih. Probably. Kalau untuk yang probability, kemungkinan bisa probably, possibly, certainly, perhaps, maybe, gitu kan? Itu kan maknanya adalah probability. Yang kebiasaan, usually, sometimes, always, never, ever, seldom, rarely, itu kan kebiasaan. Readiness, willingly, readily, gladly, certainly, easily. Kesiapan, obligation, wajib. Definitely, absolutely, possibly, at all costs, by all means. Ejang temporally, ejang yang berhubungan dengan waktu. Yet, still, already, one, soon, just, itu kan waktu. Typically, occasionally, generally, regularly, mainly, itu kan typically. Obviousness, kejelasan ya. Of course, surely, obviously, clearly. Intensity, intensitas. Just, simple, merely, only, event, actually, really. Degree, level, tingkatan. Quiet, almost, nearly, scarcely, hardly, absolutely, totally, utterly, entirely, completely. Mungkin pertanyaannya atau nanaonan Pak, kudu harus diklasifikasikan seperti ini segala. Kan supaya tertib nanti ketika dipakai untuk menganalisis, teman-teman punya istilahnya itu banyak. Misalnya I agree beda dengan I totally I almost agree. Beda artinya dengan I completely agree. Beda itu. Bedanya apa? Itu karena almost dan complete itu masuk ke ejang degree. Nah, jadinya kan ilmiah ngomongnya juga. Nah, karena dia masuk ke mood ejang ya teman-teman ya. Kan ejang itu masuknya ke residu. Normalnya tadi itu kan
Tuh, ejang itu maksudnya ke residu kan? Kelompok residu tuh. Tuh, mana ejang? Tuh, ejang masuk ke residu kan? Predikator, komplement, ejang. Normanya masuk ke residu. Tapi untuk mood ejang, dia masuk ke mood. Berarti namanya juga mood. Mood ejang, so thus in the following surely, of course, and already are analyzed as mood ejang and are included in the mood element. Oleh karenanya dia masuk ke dalam elemen mood. Tuh, jadi mood itu sebetulnya wajib subjek dan finite, tapi kalau ada mood ejang, maka si ejang tersebut masuk kelompok mood gitu. Ejang yang lain masuk ke residu. Ya, ini contohnya nih. Of course, she had already met him. Of course, sama already itu dia mood ejang dua-duanya. Kalau begitu dia masuk ke mood. Menyatu dengan subjek dan finite. Tuh. Kalau yang ini, coba lihat perhatikan. On the phone, dia karena dia bukan mood ejang, maka dia masuknya ke residu. Ya kan? Subjek finite, predicator, circumstantial ejang, circumstantial ejang. Oh, kalau ini mah mencontohkan juga ini, hati-hati ini di sini, beware that the same words can function differently, bahwa satu kata bisa memiliki fungsi yang berbeda dalam struktur konfigurasi yang berbeda. Contoh kata clearly nih di sini. Dalam kalimat she can't hear clearly on the phone, kan artinya clearly itu dia sebagai adverb kan? Adverb of manner, karena dia menjelaskan bagaimana hear-nya itu dilakukan. Jadi mendengarnya itu tidak jelas kan gitu. Can't hear clearly, saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Maka dia masuknya kan circumstantial ejang karena dia menjelaskan adverb of manner gitu. Dalam konteks lain, clearly itu dia masuk mood ejang. Karena kenapa? Karena dia mengindikasikan keyakinan si pembicara. Saya yakin bahwa si laki-laki itu innocent. Polos, nggak tahu apa-apa, nggak bersalah. Clearly-nya itu, kalau yang atas, ini dia masuk ke circumstantial ejang karena dia fungsinya adverb of manner. Kalau yang ini bukan, dia menyatakan keyakinan si pembicara saja. Clearly, saya yakin the man was innocent. Nah, jadinya dia mood ejang, maksudnya ke mood. Kalau yang ini, clearly-nya ini masuk circumstantial ejang, maka dia masuk residu. Gitu teman-teman. Pusing kan? Bagus. Pokoknya, jika teman-teman paham apa yang saya sampaikan barusan, udah bisa lulus itu. Nih buktinya nih. Contoh analisisnya ini kan tadi teorinya kita sudah belajar ya. Buat apa sih Pak? Bisa kalian lulus ini dengan tadi barusan saya jelaskan itu. Contoh nih, contoh analisisnya nih ya. Kalau mau skripsi, nah ini judulnya nih. An analysis of interpersonal meaning in Sri Mulyani Indrawati speech. Nah, yang dianalisis itu tadi kita belajar pisaunya. Si pisau itu digunakan di penelitian ini untuk meneliti pidatonya Sri Mulyani. Tahulah Sri Mulyani siapa. Dilihat interpersonal meaning-nya seperti apa. Kita kan interpersonal meaning kita itu tadi sedang belajar itu. Nah, itu judulnya. Paham kan? Dengan judulnya aja, oh ngerti misalnya. Orang udah diajarin. Kampus mana ini? Universitas Sumatera Utara. Keren USU itu. Kampus bagus kan? Di PBI juga sama Fakultas Ilmu Budaya. Bukan FKIP, tapi Fakultas Ilmu Budaya. Ini skripsi utuh.
155 halaman aja. Nah, ini apa nih? Oh, I would like to express my gratitude as well to my supervisor. Oh ini supervisornya nih, pembimbingnya teman-teman. Siapa pembimbingnya? Prof. Silvana Sinar. Itu tuh profesor ahli bidang SFL. Nah, kalian belajar sama profesor ini nih, karena beliau itu ahli di SFL. Kemudian supervisornya, pembimbing keduanya nih, Dr. Nurlela M. Hum. Wah. Pengujinya Dr. Edi Setia. Ayahnya almarhum Wagino, innalillahi udah meninggal. Ibunya Heri, ada Aninya. Kalau Heri cowok, Heriani. Pacarnya ini bukan. Oh ini ininya. Segala disebut deskripsi teh. Ampun. Padahal nanti pas udah sidang putus, ngapus susah. Coba udah ada di perpus, hajakal sih kayak namanya ditulis. Makanya rasa nulis. Kan begitu. Tapi kalau nama saya banyak karena mantan saya banyak dulu. Ini apa nih? Oh ini pacarnya. Special thanks goes to Jul Hizwar. Nah, ini nih. Belum tentu jodoh ini. Pak, mau nanya, Ya silakan. emang kalau skripsi gitu boleh ya Pak, nyantum-nyantumin nama pacar gitu Pak? Nggak disebutin my beloved, my girlfriend misalnya atau boyfriend, nggak gitu juga. Oh, tapi boleh nyebutin Sebetulnya, orang-orang. Tapi kan itu kan jadinya udah tahu ya orang banyak gitu. Itu nggak apa-apa tuh Pak? ya nggak apa-apa, ayah, ibu, terima kasih kan itu acknowledgement namanya, ucapan terima kasih. Ya ucapan terima kasih terserah kita dong, ya kan? Iya sih. Asal dengan ilmiah bahasanya, I love you, misalkan di dinner kita, bahkan asal dengan bahasa ilmiah tetap bisa saja tidak apa-apa. Tapi ada juga yang berpendapat nggak usah lebay. Ya, lebay tidak lebay kan. Kalau yang berpendapat tidak usah lebay lah ditulisin itu kan mereka berarti jomblo yang kayak gitu. Fleksibel aja lah. Thanks to my great friends. Nah ini teman-temannya juga disebut tuh. Canda tawa kan digeluh gitu tinggal. English literature, aduh memorable. Tapi ini acak-acakan nih titik gimana sih. Tapi jangan salah, ini yang bimbing ini profesor. Coba baca di abstraknya. Setelah saya jelaskan tadi, pasti kalian paham. Kalau belum saya jelaskan, pusing kalian baca abstrak. Penelitian ini berjudul tesis ini ya. Tesisnya tesis apa ini teh? S1, S2? Oh, S1. S1. Ini berjudul ini ya, analisis interpersonal meaning Sri Mulyani pidatonya Sri Mulyani. Dan ini membahas menganalisis interpersonal meaning yang pidato Sri Mulyani yang disampaikan di Universitas Virginia. Dalam penelitian ini, tesis ini, penulis ada dua tujuan ya. Yang pertama, mencoba untuk menganalisis interpersonal meaning melalui mood structure. Tuh, yang mood structure barusan kita bahas. Mood structure, datanya dari mana? Yaitu pidato Sri Mulyani. Yang kedua, mencoba untuk speech function-nya. Kita kan sudah speech function tadi itu ini statement atau questions atau comment ya kata saya tadi itu speech function sih teman-teman. Question Pak, statement Pak, question Pak, statement Pak yang tadi yang ibu dan anak itu. And mood types in the class of Sri Mulyani's speech. Itu mood types-nya di depan sebetulnya. Mood types itu di depan tuh yang ini nih.
mood types. Kita belum bahas. Nanti minggu depan aja lah. Pusing kalau dihabisin sekarang. This research use qualitative method nih metodenya. From the analysis of interpersonal meaning, dari analisis interpersonal meaning melalui mood structure terdapat mood element dan juga residu elemen. Ya iyalah, ada mood, ada residu kan? In the mood element, di dalam elemen mood ada 141 subjek. Ya, subjeknya ada 158 finite-nya, ada subjek, ada finite kan tadi tuh di dalam mood itu ada subjek, ada finite gitu ya. Di residu, di elemen residu ada 117 predicator kan residu itu ada predicator, ada complement ya kan 122 dihitung tuh. Ada ejang, mood ejang 27 tuh. Ada circumstantial ejang dihitung ini mah 75, ada komen ejang 3 saja, terus ada konjunktif ejang. Ini semua jenis ejang ada ini yang tadi barusan kita bahas. And from the analysis of speech functions, ini analisis berdasarkan speech function-nya nih. Dihitung ada 13 statement, ada 11 questions, ada 13 komen. Dihitung-hitung aja teman-teman. Coba baca abstrak ini, paham kan? Paham nggak? Arahnya kemana? Ngerti nggak itu circumstantial ejang itu apa? Orang barusan kita belajar. Ada gambaran kan ya? Oh, kayak gitu doang, dihitung-hitung doang. Aduh, merindingnya kalean. Udah kalian mau pusing ya tadi juga urusan belajar. Nah, tapi setidaknya ketika membaca abstrak ini ngerti kan? Ngerti, Pak. Kebayang ya? Cuman hitung-hitung doang katanya. Ini yang pembimbingnya profesor loh. Pembimbingnya profesor ini. Tapi teman-teman ngerti kan? Nah, bagus. Nah, paling kayak gimana? Oh ya udah, kalau begitu tinggal di tiap, kan bayangannya gini, pidato Sri Mulyani yang utuh kan, nanti dipecah-pecah per klausa. Klausa pertama analisisnya, di bawahnya itu kotak-kotak-kotak begitu. Mood, residu, subjek finite, predikator, complement, ejang misalnya. Kalimat kedua kotak-kotak, kalimat kedua analisis kotak-kotak itu. Ketiga terus sampai habis. Pasti banyak halaman skripsi ini. Ada berapa halaman ini? 154. Lumayan. Alurnya paling begitu kan? Cara analisisnya. Tuh ini di awal tuh ada kotak-kotaknya tuh. Coba lihat. Sama apa yang kita lakukan tadi. Terus literatur, terus kita lihat metodenya teman-teman. Terus saja. Kita metodenya coba ini kan masih, nah metodenya apa? Research desainnya ya kualitatif desain ya, kualitatif deskriptif. Ini datanya diambil dari mana? Ya Sri Mulyani, pidato yang tadi di Universitas Virginia ya. Data analisisnya diapakan? Ini findingsnya gimana? Nah, udah ini mah pasti ke depan kita sudah bisa menebak bahwa ada data analisis, data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus 1, 2, 3-nya itu klausa 1, klausa 2, klausa 3, klausa 4 terus ya dikit-dikit pun. Tuh, nih, tuh kalimat 1 analisis. Thank you Dean Stem for this kind introduction. Subjeknya I, karena di dalam thank you itu ada I sebetulnya. I thank you. Subjek. Nah, kalau yang ini dipisah, dipecah nih analisisnya kayak tadi. Ini karena di simple present, thank itu dia milik finite ya, milik predikator iya. Do, thank. Do itu finite-nya, thank itu predikatornya ini yang fused nih. You, Dean, don't I. Nah, ini, jadi dia fokusnya hanya pada mood aja.
Untuk residu ternyata nggak dituliskan ya di sini. Tidak apa-apa, karena kan fokusnya ke mood saja mungkin si penelitian ini. Tuh. Subjek finite-nya aja yang di mood-nya aja. Sebetulnya ini kan residu kan ya, tapi tidak dituliskan sama dia. Karena mungkin kata pembimbingnya, udah yang residunya mah jangan dijelaskan, karena kamu kan fokusnya ke mood aja, udah nggak perlu ada residu-residunya. Nah, kata Prof itu yang tadi, Prof Silvana. Nggak usah kan, itu kan jadi subjek finite, malah lebih mudah lagi kan. Subjek finite, ini data 4, 5 subjek finite, data 6 subjek finite. Ini mah malah di question tag-kan dulu gitu kan, seperti langkah tadi ya, subjek finite, subject. Ini di of many people isn't it, ini untuk memperlihatkan finite-nya kayak ini semua data itu di tag question kan ini sama si penulisnya. Wasn't it? Tuh, finite subject. Subject finite subject. Jadi semua data itu di question tag-annya semua tuh. Padahal aslinya mah ini nih. Mungkin supaya kelihatan ya. Padahal menurut saya ngapain, gak usah juga capek-capek. Gos, ini ngapain harus ada does it. Kalau saya pembimbingnya. Tapi kan yang membimbing ini profesor. Masa saya ngebantahin profesor? Tuh, ini tuh, use more. Ini di question tag kan. Tapi kan menurut saya mah mending dihapus aja lah kalau kalian yang bimbingan ke saya, udah ini nih nggak perlu nih, hapus aja, hapus. Yang question tag-nya nih, yang did and I-nya udah orang kesini aja udah kelihatan kan subject finite, ngapain lagi dimunculkan ini? Kalau saya terus aja gitu. Oh, teman-teman, ini ada residunya ternyata. Residunya di analisis juga nih. Finite predikator gitu. Untuk residu. Subjek finite predikator tuh, untuk predikatornya. Terus aja gitu kan? Data 15. Ininya nih penjelasannya. In the class above, the verbal group from the finite only need to be split, and the predicator will appear. In this clause, the predicator is called. Tell in what process actually going on. It comes from the split process called becomes did call. While did is finite, gitu-gitu doang. Terus aja. While did is finite. While do is finite gitu. Copy paste kayak gitu kayaknya. Terus Aduh ini mah tereh dan ngerjain skripsi kalau kayak gini ya. Terus aja itu sampai klausannya berapa biji tuh. Terus nanti dihitung. Nah, saya ingin lihat maksud dihitung itu apa. Mungkin teman-teman juga penasaran kan. Terus dihitung. Kok harus dihitung, Pak? Nah, ini hitungannya nih. Findings-nya nih. Setelah dianalisis, lihat findings-nya, oh ternyata ditemukanlah untuk yang mood element, subjeknya ada 141, finite-nya ada 158, dihitung hiji-hiji. Oh, gawe. Tapi ada kerjaannya ini, peneliti itu gitu kan, dihitung hiji-hiji, menghitung meneliti bulu ayam teh sama bulu per helainya itu dihitung gitu teh satu-satu. Ini residu, elemen residu, ada predicator, complement, sama ejang ya. Ejang itu tadi muncul banyak kan jenisnya. Ada mood ejang, circumstantial, comment, sama ejang. Untuk predicator ada sekian tuh jumlah. Terus ini untuk speech function-nya. Speech function ada statement. Statement itu bentuknya deklaratif, itu paling banyak ya, 135. Questions hanya 11, komen untuk deklaratif 9, imperatif 4. Total. Nah, ini yang jadi temuan kayaknya nih. Kan kalau tadi kata saya, siapa yang paling dominan? Yang ibu dan anak itu permen karet. Ibu, Sir. Kenapa? Ibu. Karena yang banyak muncul adalah questions kalau yang tadi ya. Yang dipakai oleh fitur ibu. Oh, berarti
Dikaitkanlah dengan itu fungsinya seperti apa. Ini temuan ini. Jadi kenapa dia paling banyak si Sri Mulyani itu statement? Ini conclusion atau? Nah, ini temuannya teman-teman. Ini kayaknya nih. Saya highlight dulu. After analyzing speech function in Sri Mulyani Speech, the writer found from 159 clauses ada 135 statement. Statement 135, question 11. Nah, ini temuannya nih. Almost all clauses, hampir semua klausa di pidato tersebut dalam bentuk statement. Artinya bahwa, nah ini nih. Artinya bahwa Sri Mulyani Indrawati ingin memberi informasi pada audiensnya dengan memberikan pidatonya gitu doang. Kenapa statement yang muncul? Ya karena ingin memberikan informasi, udah temuannya gitu doang. Kan dihitung tuh, alasan dihitung, dicari yang paling banyak. Alasan kenapa statement yang paling banyak? Ini temuannya. Paling banyak, kenapa? Karena untuk sharing informasi, udah gitu doang. Kalian di wisuda. Tuh. Ini kesimpulannya. Conclusion. Tuh. Udah. Kesimpulan pertama, ngitung-ngitung yang tadi itu. Yang kedua, speed functionnya banyaknya yang statement, questions, over, sama comment. Udah. Selesai. Ke bawahnya mah. Referensi. Oh, ini ininya nih. Ini pidato utuhnya nih. Ini pidato utuh Sri Mulyani. Terus dipotong-potong menjadi klausa, terus dianalisis. Oh, ini potongannya nih. Ini kalimat 1 analisisnya ini, kalimat 2 analisisnya ini. 3 analisisnya ini. 4 analisisnya ini. 5 ini. 6. Itu gitu doang. Dihitung. Disimpulkan mana yang paling banyak, setelah itu ditarik kesimpulan kenapa itu yang paling banyak, sudah selesai. Bisa dapat gelar sarjana di Universitas Sumatera Utara. Sederhana ya? Gampang. Yang ngebimbing profesor loh, aduh. Kok gampang gitu Pak? Iyalah. Udah dijelasin. Kan harapan saya tiap meeting, tiap pertemuan yang kita lakukan gitu ya, kalian dapat inspirasi. Itu kan baru 1, coba cari lagi misalkan yang lain, mood analysis. Functional grammar tuh langsung diarahkan. Mood analysis. Ya udah functional grammar, tapi kita ininya ya, kita yang PDF-nya penelitian. Oh, UMSU, Universitas. Tadi mah USU ya. UMSU itu apa? Ini 2019 nih, CFL tuh. Ini mood analysis, pasti yang dilakukan kotak-kotak. Oh, ini skripsi tuh. Skripsi SPD. Kalian juga SPD kan? PPI lagi tuh. Kalian juga dari PPI. Tuh, sama. Ini judulnya apa? Mood analysis on Muniba Majari speech. Ini masih serupa dengan yang tadi. Jadi kalian tinggal cari aja pidato yang lain gitu kan. UMSU, kalau tadi USU, tapi tetap masih di Sumatera Utara ini. Kotak, pasti begitu tuh analisisnya tuh. Coba lihat itunya. Kotak. Kan? Tuh. Subjek, mood, konjunktif, residu. Kotak-kotaknya tuh. My father subject, wanted, finite, dan predikat. Ini masuk mood.
residu. Gitu. Tuh, kayak gini aja analisisnya terus. Jadi sarjana tadi UNSU. Ini apa nih? Mood analysis. Lagi cari lagi. Ini pasca sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Undiksa berarti ya, Singaraja, Bali. Fikri, language. Oh, postgraduate program. Ini mahasiswa S2. Nah, tuh dipakai sama mahasiswa S2 juga. Apa ini judulnya? Analisis struktur mood. Ini mah guru ya. Guru ini mah yang jadi datanya. Kotak, 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 kotak. Mesti begitu. Oh, oh ini mah dicari. Statement ada berapa yang muncul? Questions ada berapa? Ini dihitung-hitung lagi nih. Ini statement banyakkan muncul 27. Berarti fungsinya untuk apa? Nah, baca lagi lah sama teman-teman. Oh. Cari lagi. Di luar negeri itulah. Mood analisisnya. Yang jurnal internasional kali. Ini apa nih? Mood analysis of the last address of Holy Prophet. Oh, ini mah. Ini ya. Nabi Muhammad ininya. Datanya. Pesan terakhir ya. Ini international journal nih. Tuh, kayak gini. Vokatif, subjek, modifier, residu, kalau itu. Terus tuh kotak, 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 kotak. Tuh, kotak, 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 kotak. Tuh, nah, itu internasional loh. Cari di mana yang UPI misalnya. Ini di UPI nih. Nah, banyak. Tuh, ini kan dari UPI tuh. Dian. Ini exposition systemic functional grammar. Dok, ada pertanyaan? UMS, UMS itu mana? UMS. Oh ini. Nih, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini juga mood nih, mood analysis in. Nah ini mah apa? Datanya ngambil dari film. Dihitung-hitung aja teman-teman, ada berapa jumlahnya gitu. Terus dilihat kenapa itu yang dominan. Nah, ada fungsi lain. Itu dibedah, dikuak gitu. Kenapa ini kok yang paling banyak muncul ini pola ini? Dilihat nanti. Oh, kalian simpulkan berdasarkan data lah kesimpulannya gitu teman-teman. Sudah selesai. Waktunya juga sudah habis ini. Silakan ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Pusing ya? Bagus. Tapi kan pusing-pusing juga ada mind map-nya. Ini ya, mind map-nya ke dapat gitu, nggak terlalu blank banget. Ya tinggal di Google ya tuh.
Ketik aja judul yang kalian punya, ketik di Google gitu. Ada yang sama nggak? Ini mah udah dianalisis, misalkan. Cari gaps-nya. Kayak yang tadi kan, gaps itu kan bisa data yang beda, metode yang beda, pendekatan yang beda. Misalnya pidato Sri Mulyani itu kan itu datanya bisa diambil misalnya di bedah sama pisau analisis mana aja. Ini kan kita pakai SFL, cari SFL. Oh, udah ada Sri Mulyani speech mah. Oh, cari ke speech yang lain. Obama ke siapa yang dianggap penting tapi speech-nya itu gitu, itu gaps. Supaya lebih variatif di PBI itu enggak itu lagi skripsi teh. Saya baca lihat itu lagi. Coba tadi kan di Universitas di USU tadi kan dari PBI tapi belum ada nih yang ngambil SFL di sini. Karena mata kuliahnya juga baru, teman-teman. Ini mata kuliah semua saya yang ngajar. Berarti ini yang kedua kalinya saya ngajar karena masuk baru mata kuliah ini. Baru di sini di UIK, tapi di kampus lain udah dari dulu. Mungkin nggak ada yang ngajar dulunya gitu. Satu alasan itu. Pokoknya teman-teman, tiap chapter di mata kuliah saya ini bisa teman-teman pakai untuk dijadikan judul, asal teman-teman bacanya itu benar, sering baca. Itu ya. Waktunya sudah habis, teman-teman. So thank you very much for your participation and attention today. And see you next week, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you.